Bab 3735, keberuntungan ada padaku. Aku akan mengeluarkan 5 ini. Christian Lu mengeluarkan 5 batu iblis, sementara Erikin melihat-lihat dan memilih 5. Hehe, teman seiman Qin sengaja memilih yang kamu yakin dan ingin menang di awal kan? Christian Lu mencibir. Aku tidak menyangka kamu menebaknya. Erikin mengutuk dalam hati dan malas untuk menjelaskan. Kedua pihak telah memilih batu iblis. Si tua berjanggut putih membuka formasi, cahaya Reiki bersinar, dan membungkus 10 batu iblis di dalamnya. Akhirnya saatnya untuk mengungkapkan hasilnya. Pikiran Lela Yuan perlahan menjadi tegang seiring dengan formasi yang terus bergerak, keringat dingin mulai muncul di dahi dan telapak tangannya. Pertarungan sebelumnya dengan Mulyani Hu hanya dapat dianggap sebagai pertarungan kecil. Bahkan jika kalah, dia hanya sebatas akan malu dan dihina. Tetapi kali ini, Mulyani Hu benar-benar melanggar aturan dan bertaruh atas darah leluhurnya, yang benar-benar di luar batas. Lela Yuan tidak ingin kalah. Bahkan, jika bukan karena Erikin ada di sisinya dan memberinya kepercayaan diri, Lela Yuan tidak tahu apakah dia bisa berdiri dengan begitu tenang. Jangan khawatir, aku memiliki firasat bahwa kali ini aku menemukan batu iblis terbaik, kita pasti bisa memang. Erikin berkata ketika melihat Lela Yuan begitu gugup. Teman seiman Qin memang percaya diri, aku kagum. Christian Lu hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Kami curang dan kamu seperti orang buta yang tidak tahu apa-apa, aneh sekali jika kalian bisa menang. Bukan percaya diri. Erikin tersenyum. Sebelumnya, bukankah teman seiman Hu dan teman seiman Lu mendoakanku untuk mendapatkan batu iblis yang dipadatkan oleh benda berharga master? Aku pikir ucapan kalian berarti memberikan keberuntungan kepadaku, jadi tentu saja aku bisa menang. Kalau begitu mari kita buktikan dengan fakta. Mulyani Hu dan Christian Lu tertawa dalam hati ketika mendengarnya. Ekspresi Christian Lu mengejek dan meremehkan perkataan Erikin. Benar-benar besar bualannya, mengharapkan keberuntungan dan menemukan benda berharga zaman kuno. Erikin dan Lela Yuan benar-benar sudah jatuh ke perangkap mereka, tetapi masih berharap untuk menang. Jika kamu bisa menang, aku akan memenggal kepalaku untukmu. Saat batu iblis dibuka, dia akan tahu apa itu mimpi dan kenyataan. Erikin, apa kamu serius? Senyuman Lela Yuan sedikit masam, dia merasa bahwa perkataan Erikin hanya untuk menghiburnya. Tetapi ketika melihat ekspresi Erikin yang serius, dia sedikit terkejut, apakah Erikin sangat percaya diri tentang ini? Tetapi batu iblis tidak bisa dinilai. Semuanya, batu iblis akan segera terbuka. Pada saat ini, suara si tua berjanggut putih terdengar. Semua orang mengalihkan pikiran mereka dan menatap formasi. Hasilnya masih harus diuji dengan fakta. Brak brak brak. Cangkang keras batu iblis terus dihancurkan dalam formasi spiritual dan perlahan memancarkan cahaya harta di dalamnya. Ekspresi mereka berempat perlahan berubah dan menjadi serius. Bahkan Christian Lu dan Mulyani Hu, meskipun mereka yakin bahwa batu iblis mereka ada benda berharga, tetapi mereka juga menantikan apa yang akan ada di dalamnya. Shoot shoot shoot. Seiring dengan cangkang batu iblis mulai lepas, cahaya naik ke langit dalam sekejap. Berbagai cahaya harta memancar di ruang benda berharga dan melintas di wajah semua orang. Haha, Mulyani, sepertinya keberuntungan kita memang bagus. Christian Lu melihat 5 batu iblis miliknya yang sudah terbuka duluan, dia senang dan tertawa bangga. 5 batu iblis miliknya adalah 5 pertama yang dia kumpulkan.
Dan ada 3 batu iblis dengan benda berharga di dalamnya. Meskipun 2 sisanya dari Eric Kin yang melemparnya sembarangan, tetapi salah satunya ada pisau yang patah. Dengan begitu, ada 4 benda berharga dari 5 batu iblis, dan ada 2 benda klan iblis yang sangat bagus dan 1 yang lumayan. Hasil ini sudah sangat langka. Selamat kepada 2 teman seiman. Si tua berjanggut putih juga tersenyum dan memberi selamat. Tetapi dia juga sedikit terkejut, karena salah satu batu iblis ternyata ada pisau yang patah. Menurut penyelidikan organisasi rahasia siluman, sepertinya tempat itu seharusnya tidak ada benda seperti ini. Tetapi pikiran itu hanya sekilas. Si tua berjanggut putih tidak terlalu memikirkannya, mungkin hanya kebetulan. Wajah Lela Yuan menjadi pucat. Awalnya dia sudah tidak percaya diri, dan mereka bahkan mendapatkan benda berharga seperti ini. Mulyani Hu sangat puas dengan hasilnya. Dia bahkan mulai membayangkan bagaimana dia akan mengejek mereka setelah menang melawan Lela Yuan. Teman seiman Qin, sepertinya kamu salah. Dalam pertandingan kali ini, keberuntungan ada di pihak kami. Christian Lu juga tidak sabar untuk mencibir. Bukankah belum selesai? Karena kamu seburu-buru itu, bukalah 5 batu iblis yang aku pilih. Eric Kin tidak berekspresi. Baik. Batu iblis yang dipilih Eric Kin hanya tersisa lapisan tipis cangkang. Si tua berjanggut putih mengeluarkan cahaya Reiki. Lapisan cangkang juga seketika terbuka. Lela Yuan melotot dan jantungnya berdegup sangat kencang hingga hampir copot. Christian Lu dan Mulyani Hu sudah menyiapkan ejekan. Wong. Tetapi selanjutnya, ketika benda berharga di 5 batu iblis muncul, yang mengejutkan mereka bertiga adalah di dalam batu iblis, ternyata ada 2 cahaya Reiki yang naik ke langit juga. Dari 5 batu iblis ternyata 3 diantaranya juga ada harta karun berharga. Christian Lu tiba-tiba tercengang dan tidak bisa percaya. Awalnya dia mengira Eric Kin akan mendapatkan 5 sampah, tidak disangka ada benda berharga juga dan kelihatannya cukup bagus juga. Meskipun dari segi kuantitas dan kualitas, benda berharga yang terdapat dalam batu iblis pilihan Eric Kin semuanya lebih sedikit dari Mulyani Hu, tetapi perbedaannya tidak besar. Harus diketahui bahwa batu iblis mereka telah dicurangi dan sudah tahu benda berharga di dalamnya sejak awal. Tetapi Eric Kin hanya memilih di antara batu iblis yang luas secara acak, begitupun juga bisa. Lela Yuan juga melotot dan sedikit terkejut. Ketika melihat batu iblis milik Mulyani Hu ada banyak benda berharga, dia sudah merasa akan kalah. Tetapi tidak disangka, batu iblis pilihan Eric Kin ternyata juga sangat bagus. Ini benar-benar keajaiban. Pemilik toko Zhang, kualitas batu iblis kalian memang bagus ya. Christian Lu mencibir karena kesal. Si tua berjanggut putih tersenyum dan tidak bisa percaya. Seharusnya tidak begini, apakah anak ini benar-benar beruntung? Semuanya hanyalah rencana yang dibuat organisasi rahasia siluman untuk menyenangkan Mulyani Hu. Jadi semua batu iblis ini hanya dibeli secara acak dari berbagai ruang benda berharga dengan harga termurah. Di antaranya ternyata ada benda berharga berkualitas tinggi. Bukankah orang bernama Eric Kin ini terlalu beruntung? Sepertinya keberuntunganku memang bagus. Aku adalah orang yang diberkati seperti yang kalian katakan. Terima kasih atas doa kalian. Eric Kin mengembalikan semua ejekan Christian Lu dan Mulyani Hu. Teman seiman Kin, kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Jangan lupa, kualitas benda berhargamu masih kalah dengan kami. Setelah tertegun sejenak, Christian Lu dengan cepat kembali normal. Menurutnya, 5 batu iblis itu dipilih oleh Eric Kin dengan cermat,
sedangkan dia hanya memilih 5 secara acak. Bersambung.